Wah, kalau bersihkan lem kaca film pakai obat ini ya bahaya. Nanti kaca filmnya, kok kaca filmnya, kacanya rusak katanya. Makanya lihat videoku tuh yang sampai habis setidaknya. Dan yang kedua, didengarkan baik-baik dan diikuti dengan persis. Insya Allah hasilnya pun seperti yang aku hasilkan ya. Oke, coba kita lihat seperti apa prakteknya. Ini teman-teman, ini kan sebelumnya ini kaca film lumar ya, udah rusak. Kaca filmnya ini udah rusak nih, ya kan? Wis rusak. Ketika teman-teman mau membuka atau membongkar kaca film dan bunyinya seperti ini, dengarkan baik-baik ya bunyinya. Nah, waduh, lala ya gak muni gitu. Asem. Jika teman-teman mengalami hal seperti ini, ya kan, kaca filmnya, lemnya itu bergaris-garis. Ketika ciri-cirinya ketika dibuka tuh bunyinya seperti ini. Itu kan meninggalkan garis ya. Makanya usahakan kalau membuka tuh pelan-pelan aja. Tapi jika teman-teman ingin praktis dengan cara dientak ya silahkan. Nah, seperti ini kan bunyi-bunyi tuh. Ngeri kan? Sampai getar ya. Nah, nanti hasilnya lemnya tuh kok gini, delon ya. Wes ketok toh, garis-garis. Wes kena garis-garis, kelihatan kan? Nah, apakah kita harus menggunakan obat ini? Ya, kalau saya pribadi sih pakai obat ini, tapi dengan pendekatan yang lain. Makanya jangan kemana-mana, simak videonya baik-baik ya. Ini teman-teman, tak kasih tahu rahasianya supaya kalian paham. Nih ya, saya gunakan nih, apa baca nih, hand sanitizer atau bisa juga alkohol. Delon 1, 2, 3, 4, 5, 6 cerotan ya, kasih 6 cerot. Nah, ditambah pakai obat ini. Tujuannya apa? Alkohol untuk mengurangi interaksi obat kerak kaca ini ya. Jadi zat asamnya itu sedikit berkurang teman-teman, tanpa mengurangi daya efektivitasnya, gitu loh maksudku. Caranya spiro tetesane delon to rek, delon. Sak trut ngono tok ae wis, ya kan? Nah, kita buktikan apakah teoriku bener, ya kan? Makanya jangan di-skip ya. Nah, jangan di-skip. Terus kasih kuas nih, ya, kuasnya. Nah, kuasnya sampai gedibal. Kasih kuas ini, lihat ya, tak cocol aja, tak cocol seperti ini. Langsung kita kuas di sini teman-teman. Lihat, nanti kita buktikan hasilnya sama-sama. Tuh kan, apakah merusak kaca? Kuncinya ketika menguas seperti ini, jangan dikasih jeda, terus diputer sampai garisnya tuh mulai terurai. Nah, seperti ini contohnya, ini kan mulai terurai, ya kan? Kalau belum terurai, terus diputer sampai terurai, jangan sampai berhenti. Tuh, efektif. Soalnya kalau nggak pakai obat kerak kaca ini, keras nih lemnya teman-teman. Kalau yang mau pakai sabun ya monggo, silahkan. Kalau yang mau belepotan, tapi kalau yang ingin praktis seperti ini ya monggo. Tapi tentunya treatmentnya harus tepat ya. Nah, jika sudah seperti ini gimana bang? Gampang. Iki nggak tanganmu ini hilang, ya kan? Tapi saya usahakan pakai koran. Maaf ya, tangan satu soalnya. Nih, pakai koran. Digosok-gosok ini loh ke koran, kan? Wes. Kalau udah terurai garisnya itu bolehlah kalian sedikit santai ya. Mas kinclong. Kalau ingin lebih cepat lagi ya pakai cutter ya. Pakai cutter. Gunakan cutter yang tajam. Ingat bagian bawahnya jangan sampai ketinggalan. Perhatikan teman-teman ya, ketika kita memasukkan cutter jangan sampai karetnya itu kena pisaunya, nanti sobek.
Mohon maaf jika ini agak goyang ya, karena kita nggak pakai kameramen kayak kemarin. Kita sendirian. Kameramennya lagi bekerja. Ini teman-teman. Wow, rambut baru kayak Tommy Slep. Oke, jika sudah kita turunkan nih bagian atasnya, nih belum. Tuh. Bagian atas belum. Jadi lakukan hal yang sama ya teman-teman, jangan sampai tidak sama. Nggak podo ya nanti hasilnya nggak podo rek, gitu loh, ya kan. Oke, yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe-nya. Tak lap get tisu untuk melihat hasilnya. Loh, glowing hasilnya rek, glowing. Gak ono kocone ngeflag, tapi lek ketika tadi garis-garis langsung mbok hajar pakai ini tok. Wah, ya auto garis-garis gini kacamu, ya kan? Kacanya pasti garis-garis. Kalau ini enggak glowing. Apakah ngulit-ngulit jeruk? Oh, enggak. Ini makanya matanya dilekkan ya supaya kelihatan. Lek enggak percaya ya datang kemari. Oke? Tonton aku lagi ngemal ya. Oke, perhatikan aku ketika membuat pola ini teman-teman ya. Tak ambil kaca filmnya dulu. Sebelumnya dilap dulu permukaan kacanya supaya terbebas dari debu. Semprot. Lantas bentangkan kaca filmnya. Lapisan plastiknya berada di luar. Kenapa enggak dari dalam bang emangnya bang? Ya wis melu aku ae wis talah. Enak-enak. Jaminan, garansi. Nggak cocok hasilnya uang kembali. Nih, potong bagian bawah dulu untuk Avanza. Setelah itu gimana? Potong bagian belakang, ojo depan, belakang. Seperti ini. Setelah itu geser 1 cm ya teman-teman. Kemarin ada yang bilang, wah lama pakai cara itu ya balapan piye karo aku. Ya gitu ya. Nah, boleh lah sombong. Setelah itu kita turunkan teman-teman. Kalau untuk Avanza turun 1 cm sih nggak apa-apa. Kalau mau dimajuin lagi nggak apa-apa, silahkan. Ya kan. Tambah rapi hasilnya. Jika sudah presisi, kita tekan pakai wiper. Supaya apa? Supaya enggak goyang-goyang. Pastikan kacanya itu naik mentok ke atas. Angkat tengahnya, yang di atas ini turunkan. Loh, jadi enggak nempel talang air. Baru kita turunkan kacanya. Jika sudah kelihatan tepinya ya wis, gak usah sampai mentok ya kan. Pastikan permukaannya kaca filmnya ku nempel. Ojo ngambang, lek ngambang ini mbok ketok miring-miring. Ya kan? Nih, lihat, potong bagian atas. Setelah itu samping. Wah, kok iso lurus, Bang? Ya latihan, ya kan? Enggak latihan ya gak iso. Tinggal merapikan yang belum lurus ya. Silakan pakai penggaris. Kalau yang belum terbiasa, ingat tekanan cutternya harus terlatih dahulu. Supaya apa? Supaya kacane customer nggak baret. Kacane baret, wah ya moles gue. Baru kita gulung. Mau lihat cara pasangnya? Jangan kemana-mana, simak terus. Yo, kita lihat pasangannya. Kira-kira pasangannya apik enggak? Jangan sampai enggak bagus. Orangnya nunggu di sebelah. Oke, kita lihat. Ketok enggak, Rek? Cari apa tadi, Bang? Bang cari apa? Sana, Mas. Oh, main-main aja.
Oke. Untuk cara pasangnya sudah sering saya ulas ya. Kalau belum paham ya delok di YouTube. Delok di YouTube tuh rek. Kalau yang belum paham, di YouTube ku di playlist sih untuk Avanza wis sering lah. Cuma teman-teman yang di Facebook mungkin ada sebagian yang belum tahu. Kalau saya itu punya channel YouTube. Oke. Pakai kain. Kok pakai kain? Pakai tisu, teman-teman. Ojo pakai kain. Jangan pakai kain kayak gini. Itu pelanggaran berat. Kenapa? Kain itu kemungkinan ada debu yang tersimpan di dalam kain, sedangkan tisu kan selalu baru. Ini kaca film standar yang saya gunakan. Untuk area yang tidak terjangkau silahkan pakai scraper apa pakai tisu. Wis sering tak bahas. Nih, awal-awalan pakai kain lah ini kotor, tapi tadi udah saya bersihkan ya. Untuk besinya dilap. Tujuannya ketika kaca film nempel ini aman. Ya walaupun nggak 100% tapi setidaknya lebih aman daripada nggak dilap. Oke, selesaikan bagian bawah. Nah, kan masih ada yang sedikit tinggal ya, dilap pakai tisu. Pakai tisu, brother. Kalau dicek, siapa tahu ada lemnya yang tertinggal. Yes. Setelah itu congkel karet bagian bawah, dorong pakai sprayer ini ya, supaya debunya itu turun ke bawah. Oke, kita tahap membuka lapisannya. Wah, gimana cara buka lapisannya Bang? Susah ya, podo. Nasib kita sama, aku ya kesulitan, podo aja. Semua ya berarti. Boleh dibuka sekaligus atau setengah-setengah seperti ini, terserah teman-teman. Enaknya kalau setengah-setengah. Kalau terjadi seperti ini, gampang ngaturnya, tuh kan. Soalnya di sini anginnya kenceng, rek. Kita masukkan bagian depan dulu ya. Bagian depan dulu kita masukkan, jangan sampai terlipat. Bagian tepi-tepinya jangan sampai terlipat. Caranya ya, sini ditarik, sini ditahan, sambil di sini tarik ya, sini ditahan. Nah, buatlah bentuk seperti ini. Waduh, udah nempel duluan, nggak apa-apa wis karepmu. Untuk bagian bawah congkel, sambil didorong masuk. Nah, setelah itu turunkan, sambil diperhatikan bagian bawah, remuk enggak? Tahu-tahu turun, nah ini remuk. Nah, ya belaen. Buatlah jarak itu yang bagus, yang rapi, yang tipis lah ya, setipis mungkin. Tentunya yang presisi, jangan potongan yang gelombang-gelombang. Jika wis presisi, kita gunakan wiper. Wiper ini dulu rek ya. Seret seperti ini. Yes. Baru kita pakai scraper. Scrapernya boleh pakai Gen 9 atau kili yang lembut seperti ini, atau 3M yang kotak yang biru. Ini karena kaca film biasa, saya gunakan kili aja. Nggak dilap bang, kan aku tadi waktu membuat polanya kacanya tak bersihkan, jadi kemungkinan ada pasir itu kecil. Tapi kalau waktu mengeringkannya pakai scraper Gen 9 ya tetap tak lapi rek, soalnya Gen 9 lebih kaku, kalau ini lebih lunak nih, lebih lunak, lebih lembut. Jangan cuma pakai dikit tok, kamu ingin cepat pakai ini 2 kali. Ya sah sih, cuma hasilnya kurang tuntas, di waktu itu kurang tuntas. Ya pada akhirnya bisa, tapi kan lama, nunggu beberapa hari ke depan. Kita naikkan ya. Kalau karetnya udah mati jangan terlalu mentok dulu. Kalau karetnya udah mati,
biasanya kita jumpai di Avanza lama ya. Biarkan sedikit turun, nanti kalau udah kering tinggal mentokkan. Terus apa mentokkan? Nah, untuk bagian bawah kira scraper lebokno pojokane karo ditarik ekornya, ini ditarik ini, jadi sekaligus memeras karetnya tuh, keluar airnya ya kan. Airnya tuh, air yang di karetnya itu keluar, enak, sehingga cepet kering dia, nggak ngecembung terus. Beres. Setelah itu kita lap door trimnya rek. Jadi ini saya buat tutorial tuh sambil dipantau sama pemiliknya, jadi bisa dipastikan saya triknya itu bukan hoax, bukan hoax. Mantap ya, nih hasilnya bulan dewe. Kurang cedek, oke. Saya getar ya, kita jelok rek. Untuk enggak aman tak? Sip, jos. Kayak kondisimu berdebu, ruangan ini berdebu ya masang dari dalam aja. Karena ini agak sedikit lembab ya, karena hujan. Oke, saya pengen delok aku nyawang kocok ngarep, ojo kemana-mana meneh. Dikit ya. Nih. Untuk kaca depan, pintu depan ini ya, pintu depan tuh berbeda dengan pintu belakang cara membuat polanya. Yang belum paham, monggo terus disimak. Pastikan ikuti videoku dengan persis dan hasilnya podo. Biar hasilnya sama ya. Rek, praktek no rek. Enggak. Ya. Tak kurangi sih ben ora mengganggu. Pastikan nggak ada yang kurang ya. Sebelum kita lakukan pemotongan, kita potong bagian bawah dulu seperti biasa. Potong bagian bawah. Setelah itu potong bagian mana? Belakang. Jangan. Kalau tadi kan potong belakang, sekarang potong bagian depan. Carane ngono, delok. Ben hasilnya presisi kok. Yang penting diikuti dulu, nanti setelah kalian ikuti baru kalian akan paham. Nah, udah terpotong kan? Geser kurang lebih 1 cm. Boleh 1 cm lah. Jadi nanti ketika terpasang setengah cm ke belakang, setengah cm ke depan. Biar hasilnya ngeten. Oke, setelah itu potong bagian belakang. Boleh teman-teman sedikit didorong ke belakang, boleh, enggak juga boleh. Karena apa? Ketika diturunkan kacanya itu geser gini, kadang ceklek. Bagian tepinya sini terlipat, ya kan? Tapi berbeda ketika kita dorong ke belakang lagi. Wes, jika sudah seperti tadi, metodenya diangkat seperti ini, jatuhkan yang bagian atas supaya enggak nyantol talang airnya, barulah kita turunkan. Pastikan kacanya mentok. Wes, presisikan. Setelah itu potong seperti ini, baru kita rapikan yang belum terpotong. Silakan teman-teman beli kaca cermin ya, atau kaca yang di rumah itulah, pokoknya kaca buat belajar motong-motong ini rek. Oh enak, jadi untuk belajarku enaknya di kaca-kaca rumah, murah. Saya aja beli second tuh 50.000.
untuk belajar partner saya. Wis, kita gulunya dari depan. Kok dari depan, dari kiri, bahasanya seperti itu ya, dari kiri. Oke, saya mundurkan dulu. Ketok nggak? Yes. Oke, yang sebelah depan ini udah tak bersihkan, Rek. Jadi enak. Kita langsung eksekusi ya. Langsung eksekusi. Jadi buat teman-teman yang ragu cara membersihkan lemnya ya ikuti seperti caraku tadi. Kalau punya cara sendiri yang lebih efektif, wah, terus gak usah komen, tapi di share kan, jadi aku bisa belajar bisa, ya kan? Kon nge-share gak gelem tapi komen aja. Ini dia alatku. Usahakan kalau bersihkan pakai wiper ini diulang ya, secara berulang 2 kali atau 3 kali boleh. Yang penting ngocok kakean lah, kesuwen. Tisunya diganti lah, wis basah. Nah, ini ada merek, di sini ada merek, kan nggak terjangkau pakai alat tuh, makanya pakai tisu aku. Beres seperti tadi, kita congkel, kita semprot, kita buka dulu. Pakai gigi. Angkat seperti ini, masukkan lengan kalian ke tengah-tengah dan tarik sisanya. Oke. Setelah itu masukkan bagian depan dulu. Nah, bagian belakang ditunggingkan, menungging. Kita pakai gaya dogi ya, menungging. Oke, sambil dimasukkan ke bawah pelan-pelan. Congkel. Congkel sambil diturunkan. Awas jangan sampai ada yang nyangkut bagian bawahnya. Jika sudah dirasa pas, turunkan pelan-pelan sambil dilihat apakah geser, baru kita presisikan ya. Kita presisikan. Kalau kita membuat pola seperti tadi, ketika turun usahakan di sini agak kaca filmnya, potongan bagian depan ini sejajar dengan karet luar ya. Jadi nanti ketika naik dia tetap rapat bagian sini. Tapi kalau kalian ini dalam kondisi turun dirapatkan, nanti ketika naik renggang bagian sini. Nggak percaya? Ya monggo dicoba. Ben weruh dewe. Kan? Jika teman-teman tuh ngalami kaca filmnya jelek sekali ya, anti goresnya tuh rontok, ya wis lemek no meneh rek. Biasanya kan ada loh stok lawas, anti goresnya rontok, ya pasang meneh plastiknya ini. Baru kita gosok pakai scraper. Nah, dengan cara seperti ini tidak beresiko baret, tapi tidak praktis. Pilihannya itu. Jadi banyak cara lah untuk pasang kaca film. Intinya tidak saling menghujat, tapi saling mendukung. Oke. Mohon maaf videonya terpotong karena memorinya full, tidak kasih tahu, ya kan? Waduh. Otomatis ya terpotong videonya. Kapok mau kapan? Oke.
untuk bagian tulisan ini ya, untuk bagian tulisan kasih alasin direct. Oh, supaya menjangkau celah-celahnya itu. Wes gitu aja. Setelah itu ya dilap, door trimnya dilap. Boleh pakai kain, boleh pakai kain ibu. Tapi perlu diingat, ketika kita menggunakan zat kimia ya, door trimnya ini ada yang warna grey. Jadi usahakan jangan sampai kena tetesan obat, nanti belang-belang ya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, mohon dikoreksi. Jika ada yang kurang, nanti akan saya revisi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.